Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dafa Ardana dengan NIM 23027027 dari Departemen Seni Rupa Prodi Desain Komunikasi Visual. Baiklah, di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas pengantar kewirausahaan yang berjudul Business Plan atau Perencanaan Bisnis dalam Kewirausahaan. Wirausaha, hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia butuh rencana yang matang. Rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu, dan pencapaian. Ketika kita berencana mewujudkan ide yang ada di dalam kepala kita dalam satu tindakan atau pekerjaan, kita akan dihadapkan dengan beberapa kemungkinan. Di antaranya adalah yang pertama, pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi. Yang kedua, pekerjaan kita menjadi gagal. Kemudian kita harus merencanakan kembali apa rencana berikutnya, bahkan sehingga kehilangan banyak modal dan mengalami kerugian. Seorang wirausaha baru cenderung melakukan kegiatan uji coba, tetapi ketika usaha yang dilakukan gagal, biasanya para calon wirausaha akan beralih ke usaha yang lain atau bahkan menyerah. David X. Bank pernah menjelaskan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha sebenarnya telah merencanakan kegagalan untuk hidupnya. Namun, pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji berbagai pendapat, dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangan dalam dirinya. Ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa dalam bisnis plan atau perencanaan usaha, yang namanya perencanaan atau bisnis adalah yang namanya perencanaan atau bisnis plan adalah satu dokumen yang harus dipersiapkan oleh bisnismen atau bisniswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Dalam perencanaan bisnis ada beberapa elemen di antaranya. Yang pertama, deskripsi bisnis. Harus ada kejelasan dalam deskripsi bisnis tentang gambaran apa dan bagaimana. Yang kedua, produk barang dan jasa harus pasti barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, analisis pasar atau rencana pemasaran, menganalisis suatu yang menjadi target pasar untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Melihat berbagai kemungkinan bahwa produk kita bisa diterima di lokasi tersebut atau booming di lokasi tersebut. Yang keempat, rencana produksi. Bagaimana rencana produksi ke depannya? Apakah jangka panjang atau jangka pendek? Yang kelima, analisis keuangan. Harus jelas sumbernya dari mana, produknya bagaimana. Kemudian, apa tujuan dan fungsi membuat rencana? Tujuannya adalah untuk sesuatu yang akhirnya bisa diukur sebagai bisnismen ke depannya. Meskipun telah diusahakan dan didesain sedemikian rupa, yang jelas bisnismen itu memiliki banyak sekali tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai panduan bagi pengusaha untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, sebagai bahan mengevaluasi kelemahan, bagaimana cara memperbaiki dan disempurnakan untuk kedepannya. Yang ketiga, pedoman luar atau eksternal. Yang keempat, sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber data yang telah dimiliki. Ada beberapa ciri bahwa perencanaan atau business plan itu dianggap baik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika usahanya fokus pada visi dan misi serta tujuan. Yang kedua, perencanaan usaha baru dikatakan baik ketika memiliki rasionalitas dan faktual. Yang ketiga, perencanaan usaha memang dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan,
serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan di masa yang akan datang. Suatu usaha tidak dapat dilakukan hanya untuk hari ini, tetapi dengan jangka waktu sekarang atau kedepannya. Yang terakhir, ya, perencanaan usaha bersifat operasional, sederhana, mudah dilakukan, dan terperinci, jelas bagian per bagian, dan dioperasionalkan atau bisa dilaksanakan. Fungsi rencana usaha bagi wirausahawan bahwa yang namanya bisnis plan juga bisa dijadikan sebagai fungsi rencana usaha bagi kita sebagai calon pengusaha. Sebenarnya ada 3 fungsi di dalamnya. Yang pertama yaitu sebagai rencana aksi yang dilaksanakan. Yang kedua sebagai peta atau roadmap, semacam kejelasan. Yang ketiga sebagai alat penjualan atau sales tools. Action plan membantu wirausaha bergerak kemudian mengambil tindakan yang jelas. Roadmap tujuannya adalah menjadi alat, bahwa itu dijadikan alat yang bermanfaat pada yang bersangkutan agar usahanya tetap pada yang diinginkan. Itu adalah tujuan dari peta jalan atau roadmap. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang bisnis plan atau perencanaan usaha dalam kewirausahaan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.